Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Amalia dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya membuat sebuah video dari tugas mata pelajaran antropologi mengenai kajian kebudayaan universal. Dan sekarang langsung saja simak videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dari kebudayaan universal. Apa sih kebudayaan universal itu? Kebudayaan universal itu adalah unsur-unsur kebudayaan terbesar dalam suatu kerangka kebudayaan yang dapat dijumpai pada setiap kelompok pergaulan hidup manusia. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli. Clyde Kluckhohn dapat diambil referensinya pada pembahasan kali ini. Ia membuat sebuah karya yang diberi nama Universal Categories of Culture. Di dalam karyanya itu, dia menuliskan 7 unsur yang diberi nama kultur universal. Nah, dari ketujuh unsur tersebut, yang pertama ada sistem kepercayaan atau religi. Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta itu muncul karena adanya kesadaran pada dirinya bahwa ada zat yang lebih dan maha kuasa. Sistem kepercayaan ini dibentuk dalam 2 unsur utama, yaitu sistem keyakinan dan sistem upacara keagamaan. Sistem kepercayaan keagamaan itu mengandung 6 aspek. Aspek yang pertama adalah emosi keagamaan, yang kedua adalah sistem keyakinan, yang ketiga adalah sistem ritus dan upacara, yang keempat adalah umat agama, yang kelima adalah peralatan ritus dan upacara, yang keenam adalah umat yang menganut religi tersebut. Untuk selanjutnya, unsur yang kedua itu adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini muncul karena manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda, sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula. Tiap suku bangsa di dunia ini biasanya memiliki 7 cabang pengetahuan, diantaranya 1 alam sekitar, 2 alam flora di daerah tempat tinggal, 3 zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda lain di sekitar tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan yang terakhir adalah ruang dan waktu. Unsur yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Sistem ini muncul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dan dapat membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Contoh peralatan dan perlengkapan hidup manusia adalah sebagai berikut. 1. Alat-alat produktif, 2. Wadah, 3. Senjata, 4. Makanan, 5. Alat penyala api, 6. Pakaian, 7. adalah tempat berlindung atau perumahan. Selanjutnya, unsur yang keempat itu ada mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Contoh dari mata pencaharian dan sistem-sistem ekonominya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berburu dan meramu. Yang kedua, beternak. Yang ketiga, bercocok tanam di ladang. Yang keempat, menangkap ikan. Yang kelima, bercocok tanam menetap dengan irigasi. Yang keenam, perdagangan. Nah, unsur yang kelima itu ada sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem ini muncul karena adanya kesadaran pada diri manusia bahwa meskipun mereka diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, tetapi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri masing-masing antar individu, sehingga timbullah rasa untuk berorganisasi dan bersatu. Contoh sistem organisasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Sistem kekerabatan. 2. Susunan masyarakat. Unsur yang keenam adalah bahasa. Sesuatu yang dimulai dari kode, tulisan, hingga berubah menjadi lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Bahkan sudah ada bahasa yang dijadikan sebagai bahasa universal, yaitu seperti bahasa Inggris. Nah, unsur yang ketujuh atau unsur yang terakhir ini adalah kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan sesuatu yang
yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka, sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Macam-macam keseniannya itu adalah sebagai berikut. 1. Seni verbal atau seni lisan atau folklore. Yang kedua seni musik. Yang ketiga ada seni patung. Nah, itu dia materi yang telah saya baca dan saya pahami mengenai kajian kebudayaan universal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.